Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Epifanias atau penyataan Tuhan, Hapapatar dalam bahasa Batak. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 18 ayat 1, Ukap Bahal Na Umuli. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 74 ayat 1, Sai Marlasni Roha Hita. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat ke-10. Hukum Taurat 1, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya
Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat keenam, jangan membunuh. Hukum Taurat ketujuh, jangan berzina. Hukum Taurat kedelapan, jangan mencuri. Hukum Taurat kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 689 ayat 1 di Holongni Rohana. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih,
panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 565 ayat 3, Las rohaku lau mamuji. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itulah ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 566 ayat 1, Nabadia. Dipuji roh
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita mempersiapkan persembahan kita. Untuk persembahan 1A, 1B, kita bernyanyi dari buku ND nomor 130 ayat 1, Parohon Harajaon Mui. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kedua setelah Epifanias pada saat ini, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 62, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada gium populer yang mengatakan muda terkenal, tua kaya raya, mati masuk surga. Saya pribadi tidak mengetahui persis siapa yang membuat pernyataan itu, namun paling tidak saya bisa memahami ternyata ada orang yang ingin hidupnya masuk dalam kepastian kebahagiaan yang tenang, sejahtera, bahkan mulia sepanjang hayatnya. Orang Batak pun merumuskannya dalam konsep kebahagiaan di dunia sebagai orang yang memiliki 3H, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon, kaya,
memiliki keturunan laki-laki perempuan, memiliki kuasa dan kemuliaan. Secara sederhana, dapat dipahami bahwa manusia mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya, bahkan menjadi tujuan, atau yang Aristoteles sebut sebagai teleos, tujuan yang terutama. Tentu itu tidak salah, saudaraku. Saya meyakini bahwa Tuhan pun senang kalau seluruh kita umatnya hidup bahagia selamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun pada kenyataannya, semua kehidupan memiliki pergumulan dan penderitaannya sendiri. Kalau orang tua bilang, dangadong HP nasi kop di ngoluon, atau tidak ada yang sempurna dalam hidup kita ini. Ini benar adanya. Kita sebagai manusia mesti menyadari betapa rentan dan ringkihnya hidup kita. Sehingga rumusan kebahagiaan yang kita dambakan mestinya bukan tentang tidak ada rasa sakit, tidak ada penderitaan, tidak ada pergumulan. Justru kebahagiaan sejati orang percaya adalah saya hidup dan mungkin menderita, tetapi saya mengalaminya bersama dengan Tuhan Yesus yang menyelamatkanku. Sehingga dengan kehidupan yang sedemikian, orang-orang di luar hidup kita pun mampu memandang kemuliaan Tuhan, bukan hanya dalam senangnya saja, tetapi bahkan dalam kerapuhan dan kesusahannya. Sehingga pemulihan itu selalu nyata. Bukan ketika sakit itu hilang saja, tetapi ketika dalam kondisi sakit sekalipun, kemenanganku tidak hilang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, setiap orang atau bahkan setiap bangsa di dunia ini pasti mendambakan keadilan, kebenaran, dan kemuliaan yang membawa pada kedamaian sejati. Yesaya 62 ayat 1-5 yang sudah kita baca ini menggambarkan janji Allah untuk memulihkan umatnya, sehingga kemuliaan dan kebenarannya terpancar melalui mereka. Firman ini memberikan pengharapan bahwa ketika umat Allah hidup dalam kebenaran, bangsa-bangsa akan mengenal kemuliaan Tuhan. Allah memiliki hati yang penuh kasih bagi umatnya. Allah berkomitmen untuk memulihkan sehingga kebenaran dan keselamatan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Allah tidak pernah diam dalam pekerjaannya untuk memulihkan hidup kita. Ketika kita hidup dalam kebenaran, hidup kita menjadi kesaksian bagi dunia ini. Dan kita memiliki identitas baru sebagai mahkota kemuliaan. Identitas ini menunjukkan bagaimana Allah memandang umatnya sebagai sesuatu yang berharga dan mulia. Kita dipanggil untuk mencerminkan kemuliaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hidup yang berintegritas dan taat kepada Tuhan adalah wujud nyata dari identitas ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengalami pemulihan Tuhan akan mengalami juga perubahan dari keadaan tertolak menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dalam ayat 4 yang sudah kita baca itu, Allah mengubah status umatnya dari yang ditinggalkan menjadi yang dikenan. Mereka menjadi bukti nyata betapa kasih karunia Allah itu mampu mengubah hidup yang rusak menjadi penuh kemuliaan. Allah sanggup mengubah setiap pergumulan dan kehancuran hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan namanya. Bangsa-bangsa akan melihat kemuliaan Tuhan ketika kita hidup dalam pengharapan dan kemenangannya. Dan dalam diri Yesus Kristus, perubahan status itu nyata betul. Allah hadir memperdamaikan kemanusiaan kita yang nyata terlihat dalam diri Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada akhirnya, satu hal yang mesti kita sadari, relasi yang intim dengan Allah adalah dasar pemulihan. Firman Tuhan ini menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya seperti hubungan pengantin dengan mempelai. Relasi ini menunjukkan betapa dekatnya Allah dengan umatnya. Apakah hidup kita mencerminkan relasi yang erat dengan Tuhan Yesus kita itu? Apakah keintiman dengan Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan untuk memancarkan kemuliaannya kepada dunia ini? Keintiman itu terekat ketika kita mau dikuasai dan digerakkan oleh Roh Kudus yang selalu ada bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian, saudara yang terkasih, bayangkanlah sebuah kota yang dulunya gelap dan tidak menarik, kini dipenuhi lampu-lampu indah yang memancarkan kehangatan dan keindahan. Begitulah hidup kita di tangan Tuhan, dari keadaan kelam menjadi terang yang menarik perhatian dunia. Maka, mari kita menjadi terang itu, agar bangsa-bangsa melihat kemuliaan dan kebenaran Tuhan yang kita sembah, kita yakini dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Bapa di surga, melalui firman-Mu yang kami dengarkan, kami percaya akan kuasa pemulihan yang mengubahkan hidup kami, sehingga kemuliaan Tuhan terpancar dari kami, dan bangsa-bangsa memandang kemuliaan itu. Hendaknya setiap kami dimanapun berada saat ini menjadi pancaran kemuliaan Allah. Dalam segala suka dan duka pergumulan hidup bersama dengan Kristus, kami pancarkan kemuliaan Allah. Terberkatilah seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, dalam suka dan dukanya, dalam deritanya, dalam pergumulannya, selalu mampu memancarkan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 71 ayat 1, O Raja Nasumurung, sembari mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.